Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Abisanara dari Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial pembuatan aplikasi pos kasir episode yang ke-6. Sebelumnya kita sudah membuat halaman untuk menampilkan data user dan script untuk menghapusnya. Dan di episode ini kita akan membuat halaman update data user ya. Sekarang kita buka aja XAMPP-nya. Tekan tombol start pada Apache dan MySQL. Lalu kita minimize. Sekarang kita masukkan alamat web kita. Localhost coding line post. Ini halaman dashboard aplikasi kita ya teman-teman. Sekarang kita mau buat halaman update datanya. Kita masuknya ke user dulu. Ini data user ya, yang kemarin udah kita buat. Sekarang kita benerin dulu di sini teman-teman. Edit usernya ya. Jadi begitu kita klik tombol ini, kita akan masuk ke halaman edit user ya, atau update data user. Sekarang kita ke text editor. Silakan teman buka folder aplikasinya ya. Sekarang kita ke user, ke data user ya. Sekarang kita benerin ini ya teman-teman. Link untuk ke halaman edit user ya. Sini kita kasih edit user.php. Ini nanti kita buat ya. Lalu kita kasih parameternya id sama dengan php echo. Ini kita ambil dari data user ya. $user id. Save ya. Sekarang kita buat file edit user ini ya. user.php. Sekarang kita buat halamannya. Untuk halaman edit user ini kita copy aja teman-teman dari halaman add user ya. Ctrl A ya, Ctrl C. Ke sini, paste. Sekarang kita benerin nih. Title-nya kita ganti jadi update user. Ini kita hapus aja dulu. Sekarang kita ambil ID yang dikirim lewat URL tadi ya. $id sama dengan $_get ID ya. Sekarang kita buat query untuk ambil data user berdasarkan ID ini ya. $SQL edit. Ini kita buat SQL dulu ya. Sama dengan select bintang from table user where user ID sama dengan $id. $user sama dengan, kita panggil fungsi yang kemarin kita buat ya, query $SQL edit. Nah di sini hasilnya kan array ya teman-teman, dan yang mau kita ambil itu yang pertama ya. Jadi di sini kita kasih indeks teman-teman. Yang pertama itu indeksnya 0. Di sini kita buat lagi variabel untuk ngambil level user ya. $level sama dengan $user level ya. Save dulu ya.
Oh, ini salah ya teman-teman, nama fungsinya bukan query ya, tapi kemarin itu kita buat get data ya, get data. Save ya. Sekarang kita benerin bawahnya, dibiarin aja. Ini kita ganti, bukan dashboard ya, tapi edit user. Ke bawah lagi. Nah, ini saya ganti, bukan simpan, tapi koreksi. Ini saya ganti jadi koreksi. Ke bawah lagi. Sekarang di sini kita buat input box ya, untuk ambil ID user yang lagi kita update ya. Cuman tipenya kita hidden, soal ini nggak kita tampilin. Value-nya php echo $user ID, name-nya ID. Lalu untuk username-nya, ini kita isi dengan username user yang lagi kita update ya. Di sini kita kasih value. Kita copy aja deh. Paste sini. Ini bukan user ID ya. Username itu username. Username sudah, sekarang full name-nya ya. Full name-nya kita kasih value juga. Kita ambil dari full name user yang lagi diupdate ya. Sama dengan kita paste lagi. Full name itu file namanya full name ya. Lalu untuk password ini kita hapus ya. Soalnya untuk password nanti kita gantinya nggak di sini. Kita buat halaman terpisah. Kita hapus. Lalu kita ke address ya. Addressnya kita ambil dari alamat user yang lagi diupdate ya. Kita paste. Kita ganti jadi address. Lalu kita ke foto. Sini kita buat input box dulu untuk ambil foto user yang lagi diupdate ya. Tipenya kita hidden, ini nggak ditampilin. Lalu name-nya saya kasih nama old image. Value-nya ini kita paste ya. Kita ambil dari foto ya. Lalu untuk gambarnya ini kita ganti, kita pakai gambar default ya. Kita ganti pakai gambar user yang lagi diupdate. Kita paste. Foto ya. Save ya. Sekarang coba kita cek ke browser. Kita refresh dulu. Sekarang coba kita arahin ke sini ya. Nah, udah tampil ya halamannya ya. Di sini ada edit user. Username udah tampil, full name sudah, alamat sudah, cuman level user belum ya teman-teman. Ini maksudnya kan langsung kepilih ya. Supervisor ya, pemiris malahnya ya. Sekarang kita benerin lagi. Nah, sekarang di sini saya membuat fungsi untuk milih user yang sedang diupdate ya teman-teman. Sekarang kita ke mode user ya. Tambahin lagi di fungsinya. Pertama saya membuat fungsi untuk milih administrator ya. Function saya kasih namanya select user 1 ya. Saya kasih parameternya $level.
isinya $result sama dengan 0 dan kosong ya. If $level sama dengan 1. Jadi kalau user yang sedang diupdate itu administrator, kita pilih $result sama dengan selected. Ini kelas, ini atribut dari HTML teman-teman, selected ini ya. Lalu kita return $result. Sekarang kita buat fungsi lagi untuk, kita copy. Sekarang kita buat fungsi untuk supervisor ya. Supervisor itu select user 2. Saya kasih nama select user 2. Levelnya 2 ya. Lalu satu lagi untuk operator ya. Ini saya kasih select user 3. Levelnya 3 ya. Save. Sekarang kita balik lagi ke edit user ya. Sekarang kita masukin fungsi tadi ya. Pertama untuk administrator, kita panggil php echo. Nama fungsinya tadi select user 1 ya. Sini kita kasih parameternya $level. $level ini diambil dari variabel yang kita buat di atas ya teman-teman. Nah dari ini kita ambil dari sini. Jadi dari level user yang sedang diupdate ya. Sekarang ini kita copy lagi. php echo select user, untuk supervisor select user 2 ya. Kita kasih $level. Satu lagi php echo untuk operator, fungsinya tadi select user 3 ya. Kita kasih isinya parameternya $level ya. Save. Sekarang kita cek benar gak kepanggilnya. Kita balik dulu. Kalau kita pilih administrator, oh nggak benar ya. Di sini kepilih administrator ya. Kalau misalkan kabak mesin supervisor, nggak benernya. Kita cek lagi. Misalnya ini select user 2 ya. Save. Tes lagi. Refresh. Sekarang administrator. Nah bener ya administrator ya. Langsung kepilih ya. Lalu untuk supervisor. Nah langsung kepilih ya. Lalu kasir. Nah bener ya operator ya. Sekarang kita buat fungsi untuk update datanya ya. Untuk fungsinya itu kita ambil copy aja ya dari kita ke mode user. Nah kita copy dari ini fungsi insert data. Soalnya dia mirip. Kita copy. Paste sini ya. Sekarang kita edit. Kita ganti jadi update.
Sekarang di sini kita tangkap dulu user ID-nya ya, dari user yang sering diupdate. $id user sama dengan ini, kita copy, paste ya, kita ganti ID, lalu password kita hapus ya. Di sini kita tambahin, kita tangkap untuk gambar user yang sedang diupdate ya. Kita kasih variabel $foto lama sama dengan ini, kita copy aja. Kita ganti jadi name-nya tadi old image ya. Sekarang ini kita hapus. Sini ya. Sekarang kita buat validasi untuk username-nya. Soalnya username ini kan nggak boleh double ya. Yang pertama itu kita cek dulu username yang sedang diupdate ya. Cek username sekarang. $query, kita buat variabel dulu ya. Username sama dengan MySQL query $koneksi select bintang from table user where user ID sama dengan $id user. Jadi kita ambil dulu data user yang sekarang sedang diupdate. Di sini kita buat variabel lagi $data username sama dengan MySQL fetch source. $query username. Lalu kita buat variabel lagi $current username, ini untuk nyimpen username user yang sedang diupdate ya. $data username, kita ambil filenya ya, di file yang ada di database teman-teman, username. Sekarang kita cek username-nya yang baru ya, kalau misalkan si user ngeganti username-nya. Cek username baru, $new username sama dengan MySQL query $koneksi select username from table user where username sama dengan $username. Jadi misalkan si user ganti nama usernya, maka di sini kita cek nama user yang baru itu udah ada belum di database ya. Nah, sekarang di sini baru kita buat validasinya. If yang pertama itu kita cek dulu si user ngeganti nama username enggak ya.
username tidak sama dengan dollar current username. Jadi kalau si user ganti nama username-nya, sekarang kita cek lagi nama username yang baru itu udah ada belum database ya. If MySQL num rows $new username. Jadi kalau misalkan nama username yang baru udah ada database, kita tolak ya. Di sini kita kasih alert, kita copy aja deh. Di sini ya. Paste sini. Username sudah terpakai. Update data user gagal. Save ya. Cek username sudah, sekarang kita cek gambar ya. Cek gambar. If $gambar tidak sama dengan kosong, jadi kalau misalkan si user ngeganti gambarnya, di sini kita buat variabel untuk pindah halaman ya. URL kita ntar pindah ke data user kalau misalkan diupdate .php. $image user sama dengan upload image. Nah, di sini kita kasih parameter ya, $URL. Nanti fungsi upload image ini kita modifikasi lagi ya. Kemarin kan kita belum buat yang untuk yang kalau ada URL ya, ada parameter. Kita cek lagi. If $foto lama. Jadi kalau foto lama si user ini bukan gambar default, maka kita hapus ya. Add unlink. Asset. File gambarnya kan ada asset ya. Kita keluar satu folder, terus ke asset, terus ke image ya. Nah, di sini kita masukin namanya. $foto lama. Else $image user. Tapi kalau si user nggak ganti gambarnya, maka tetap kita ambil yang gambar lamanya ya. $foto lama. Save. Nah, sekarang kita bener dulu fungsi upload image-nya ya. Jadi sekarang kita ke functions ya. Nah, di sini kita masukin $URL sama dengan 0. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini kita benerin. If $URL tidak sama dengan kosong, berarti diupdate ya. Kita copy aja, paste,
Alertnya kita benerin, file yang Anda upload bukan gambar, data gagal di update ya. Lalu kita kembaliin ke halaman URL ini ya, ke halaman data user ya, yang kita masukin ke parameter tadi ya. Dokumen location href sama dengan $URL. Jadi kita masukin URL di sini ya. Awas tanda kutipnya teman-teman. Lalu di sini kita die. Else baru kita masukin di sini. Save ya. Ekstensi gambar sudah, sekarang kita benerin yang ukurannya ya. Ini kita copy aja. Copy. Paste sini ya. Alertnya kita benerin. Ukuran gambar melebihi 1 MB. Ini ya. Save ya. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke mode user tadi ya. Nah, sekarang baru kita buat jalanin fungsi untuk update datanya. MySQL query $koneksi update table user set username sama dengan $username. Full name sama dengan $full name. Kita copy lagi. Address sama dengan $address. Kita copy lagi. Level sama dengan $level. Kita copy lagi. Foto sama dengan $image user. Ini diambil dari sini ya teman-teman, image usernya. Where user ID sama dengan $ID user. Save ya. Nah, fungsi update-nya beres ya. Sekarang kita balik lagi ke edit user ya. Sekarang kita jalanin. Kita ke atas. Sini ya. If isset $_post koreksi.
Jadi jika tombol koreksi ditekan, kita jalanin fungsi update-nya ya. If update $_pause ya untuk parameternya. Di sini kita kasih alert ya. Kita copy aja dari sini ya. Copy, paste ya. Kita bilang alert. Data user berhasil diupdate. Lalu kita pindah ke halaman data user.php. Save ya. Sekarang kita cek ke browser ya. Kita balik dulu. Sekarang kita coba ganti yang kabak ya. Kita ganti namanya jadi Yulia Rahayu misalkan. Alamatnya Waigali. Kita save, koreksi ya. Data user berhasil diupdate ya. Cek, betul ya, namanya berubah, alamatnya juga berubah. Sekarang coba kita ubah yang kasir ya. Sekarang saya mau tes username-nya diganti dengan username yang sudah ada ya. Pakai nama kabak misalkan. Kabak kan udah ada ya. Isinya nggak mau nih. Klik koreksi. Itu nggak mau ya. Username sudah terpakai. Update data user gagal. Berarti jalan ya. Sekarang saya mau tes ganti gambarnya dengan gambar yang nggak sesuai ya. Saya pakai yang ini dulu. Bisnis kan nggak bisa. Dia kan PDF ya. Itu koreksi. Gak bisa ya, file yang Anda upload bukan gambar, data gagal diupdate. Kita tes lagi ya. Sekarang saya pakai gambar yang ukurannya lebih besar ya. Open. Koreksi, gak bisa juga ya. Ini ada yang mesti benerin ya. Yang untuk, kalau yang username-nya double ya. Ini saya copy aja. Saya pengen dia langsung balik lagi ke halaman data user. Di sini kita langsung pindahin ke data user ya. Save ya. Kita tes. Kita pakai double. Kabak. Ya bisa ya, double. Langsung balik ya. Sekarang semua yang benar. Ini saya pakai gambar yang sesuai ya. Koreksi. Data berhasil diupdate ya. Dicek, nah berubah gambarnya ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil membuat halaman update data user dan juga scriptnya ya. Di video selanjutnya kita akan mulai membuat halaman login untuk aplikasi kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan ya teman-teman juga pada jalan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.